Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Syu'aib alaihi salam. Nabi Syu'aib alaihi salam diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah di Madian. Orang-orang Madian tidak mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah berhala dan lebih senang berbuat kemaksiatan dan kerusakan. Kaum Madian adalah kaum yang menduduki daerah Madian dekat Mi'an. Kampung itu terletak di tengah-tengah antara Syam dan Hijaz. Mereka bermata pencaharian sebagai pedagang. Kaum Madian mempunyai perilaku jelek dan suka berbuat curang dengan mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Orang Madian tidak segan-segan menganiaya dan membunuh mangsanya jika barang yang dikehendaki tidak diberikan. Karena hal itu terus berkelanjutan, maka orang-orang yang beriman tidak dapat tidur dengan tenang. Mereka memikirkan hartanya jika sampai dirampok oleh sebagian orang-orang Madian. Kaum Madian tidak lagi menegakkan kebenaran seperti yang pernah diajarkan oleh Nabi Lut alaihi salam. Mereka menganggap orang tua yang masih menyembah Allah subhanahu wa ta'ala adalah bodoh. Mereka mengajak para orang tua untuk menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jika orang-orang itu tidak mau menuruti, maka mereka akan disiksa. Dakwah Nabi Syu'aib alaihi salam. Ketika semua penduduk kota sudah tidak ada lagi yang mau berbuat kebajikan, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat nabinya. Orang itu adalah Syu'aib alaihi salam. Nabi Syu'aib alaihi salam diutus untuk menegakkan kebenaran dan memerangi kebatilan serta membenahi akhlak kaum Madian yang telah rusak. Sasaran dakwahnya yang pertama adalah penghapusan penyembahan pada berhala. Kaum Madian tidak suka mendapat seruan berupa ajakan itu. Setiap sore mereka duduk-duduk di tengah jalan untuk menghalangi orang-orang yang hendak menuju rumah Nabi Syu'aib alaihi salam. Mereka senang sekali menghina pengikut Nabi Syu'aib alaihi salam. Mereka menganggap orang yang mengikuti Nabi Syu'aib alaihi salam adalah orang-orang bodoh dan banyak lagi cacian yang menyakitkan hati. Para pengikut Nabi Syu'aib alaihi salam melaporkan penghinaan yang diterimanya dari kaum Madian. Namun beliau tidak marah. Beliau justru mendoakan agar diberi jalan terang sehingga ajakannya dapat diterima oleh mereka. Setiap Nabi Syu'aib alaihi salam melakukan dakwah, beliau selalu mendapat hinaan dan cacian dari kaum Madian. Karena tujuan utama yaitu menyuruh kaum Madian meninggalkan sesembahan mereka tidak berhasil, maka beliau tidak berhenti sampai di situ. Beliau masih mengupayakan agar kaum Madian mau mengikuti ajarannya. Karena ajakannya tidak pernah didengarkan oleh kaum Madian, akhirnya Nabi Syu'aib alaihi salam pergi ke wilayah lain. Di sana terdapat Ashabul Aikah. Nabi Syu'aib alaihi salam berharap agar dakwahnya di tengah-tengah masyarakat setempat diterima dan ajarannya diikuti. Namun, kaum itu tidak ada bedanya dengan kaum Madian. Bahkan mereka lebih berani menghina Nabi Syu'aib alaihi salam. Mereka mengatakan bahwa Nabi Syu'aib alaihi salam adalah penyihir. Meskipun demikian, Nabi Syu'aib alaihi salam tidak pernah marah dan beliau tetap meneruskan dakwahnya hingga ada pula yang mau mengikuti ajarannya. Karena masyarakat setempat selalu menghina dan berusaha menghalang-halangi dakwahnya, akhirnya Nabi Syu'aib alaihi salam meminta dan mengadukannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Azab yang membinasakan kaum Madian dan kaum Ashabul Aikah. Setelah semua usaha Nabi Syu'aib alaihi salam untuk mengajak kedua kaum itu tidak menemui hasil, maka beliau meminta pertolongan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bukakanlah pintu hati mereka agar mau mengikuti ajaranku. Doa Nabi Syu'aib alaihi salam. Nabi Syu'aib alaihi salam yakin bahwa suatu saat kaum Madian akan menerima ajarannya. Berangkat dari pemikiran itulah, Nabi Syu'aib alaihi salam tetap meneruskan dakwahnya dengan tidak berputus asa sedikit pun.
Seperti biasa, ia selalu mendapat cacian dan hinaan dari kaum Ashabul Aikah. Kaum itu sudah tidak menggubris seruan Nabi Syuaib alaihi salam. Begitu mendengar kata-kata itu, mereka malah ingin buktinya. Setelah kepergian Nabi Syuaib alaihi salam dan pengikutnya, tiba-tiba awan di langit bergulung-gulung bergerak perlahan-lahan. Tak lama kemudian, menaungi kaum Ashabul Aikah. Awan itu menimbulkan hawa panas. Akibatnya, orang-orang mengeluh kepanasan. Mereka mencari naungan lagi dan mencari angin yang bisa melenyapkan kegerahannya. Tiba-tiba datanglah kilat yang menyambar mereka. Sungguh janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar. Pada hari itu merupakan siksa bagi kaum Ashabul Aikah yang telah mendustakan nabinya. Untunglah Nabi Syuaib alaihi salam dan pengikutnya sudah keluar meninggalkan wilayah itu sehingga mereka selamat dari azab itu. Setelah tiba di wilayah Madyan, Nabi Syuaib alaihi salam melakukan dakwah kembali. Namun kaum itu masih berpendirian seperti dulu. Nabi Syuaib alaihi salam dan pengikutnya yang beriman terlepas dari bencana siksa Allah itu karena sebelumnya telah diperintahkan untuk mengungsi. Demikianlah kisah Nabi Syuaib alaihi salam yang telah berjuang untuk menegakkan ajaran yang benar. Sikap keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam. Sebagai seorang muslim, kita harus meneladani sikap Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam memiliki sikap pemberani dan tidak gentar dalam menegakkan kebenaran. Kebenaran harus disampaikan meskipun mendapat tantangan. Kebenaran tidak boleh disembunyikan. Menyampaikan kebenaran adalah sikap yang mulia. Nabi Syuaib alaihi salam yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membela orang-orang yang benar dan akan membinasakan orang-orang yang jahat. Setelah mendengar kisah Nabi Syuaib alaihi salam, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1, sebutkan salah satu kebiasaan buruk kaum Madyan. Nomor 2, apa ajakan Nabi Syuaib alaihi salam kepada kaum Madyan? Nomor 3, bagaimana sikap kaum Madyan terhadap ajakan Nabi Syuaib alaihi salam? Nomor 4, bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Madyan? Nomor 5, jelaskan sikap keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam. Sekian video pembelajaran tentang Nabi Syuaib alaihi salam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.